Bacaan pertama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari, marilah menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Abraham telah bersedia mengorbankan anak tunggalnya dan mendapat berkat melimpah bagi umat keturunannya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah mengorbankan diri demi keselamatan kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah menunjukkan jalan pengorbanan sebagai jalan yang benar menuju keselamatan sejati. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putra-Mu terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabdanya, dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat, dan kebangkitannya demi keselamatan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persautan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan diambil dari kitab Kejadian. Setelah Abraham mendapat anak, Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Allah berfirman kepada Abraham, "Abraham." Abraham menyahut, "Ya Tuhan." Sabda Tuhan, "Ambillah anak tunggal kesayanganmu, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Maka sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." Saut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan bersabda, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Kini aku tahu bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Diambilnya domba itu dan dipersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kali, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri." Demikianlah firman Tuhan, "Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab engkau mentaati sabdaku." Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah bahkan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya demi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak menganugerahkan segalanya bersama anaknya itu kepada kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah wafat? Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berbicara tentang bagaimana Ia akan menderita sengsara. Sesudah itu Ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Disitulah mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia dan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dilakukannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapa pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka, apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini kita masuk dalam hari Minggu Prapaskah kedua tahun B. Injilnya dari Injil Markus. Kalau dari bacaan pertama dan bacaan kedua ada sedikit korelasi, di mana dalam kitab Kejadian, Abraham yang adalah bapa segala iman, yaitu sumber segala iman dari agama Yahudi, Kristiani, dan juga Muslim,
ketiga-tiganya mengakui sebagai bapa orang beriman. Kalau dalam tradisi Katolik, dalam bacaan pertama tentang Kejadian tadi, diambil mengenai Abraham yang dicobai oleh Allah agar ia mengorbankan putra tunggalnya yaitu Ishak. Namun dalam versi Islam dikatakan bukan Ishak yang adalah anak resmi dari istrinya resmi Sarah, namun dalam versi Islam adalah bukan Abraham tapi Ibrahim, lalu bukan Ishak tapi Ismail yang adalah anak dari budaknya yaitu Hagar. Dari situlah perbedaan versi antara Kristen, Yahudi, dan juga Islam. Namun demikian, makna yang ada adalah sama. Allah mencobai Abraham untuk mengorbankan anaknya yang sudah diberikan berkat oleh Allah sendiri, tidak memiliki anak di masa tuanya, tetapi setelah memiliki anak dan anak itu harus dikorbankan, maka ia memenuhi janji Allah, perintah Allah, pergi ke Gunung Moria. Di situ ia mengorbankan anaknya. Namun sebelum membunuh anaknya, Allah berfirman melalui malaikatnya supaya tidak membunuh anak itu dan diganti dengan domba jantan. Bahkan Allah melihat kesetiaan dan hati Abraham yang mentaati perintah Allah meskipun berat. Namun demikian Allah kembali berfirman dan bersumpah dalam dirinya sendiri bahwa Abraham akan mendapatkan keturunan seperti bintang di langit banyaknya dan juga seperti pasir di tepi laut. Dari situ kita masuk dalam bacaan kedua, di mana dikatakan dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma ini bahwa Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri. Allah tidak menyayangkan putra tunggalnya yaitu Yesus untuk diutusnya ke dunia dan menyerahkan nyawanya, dirinya demi kita semua, seperti yang kita lihat dalam kisah Yesus sengsara dan mati di atas kayu salib untuk kita semuanya. Dalam Injil hari ini dari Markus 9, bertolak belakang dari apa yang kita lihat dari pengorbanan yang dikatakan dalam bacaan pertama Kejadian dan bacaan kedua. Dalam Injil Markus bab 9 ayat 2-10 ini, Allah mengatakan di atas gunung bahwa Yesus adalah anak yang terkasih, yang dikasihinya, dengarkanlah dia. Kemuliaan Tuhan Yesus yang masih di dunia ini sebelum ia masuk dalam sengsara dan kematian ini, rupanya ditunjukkan kepada ketiga muridnya yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketiganya melihat Yesus yang berubah rupa menjadi putih berkilat-kilat, di mana mereka tidak pernah melihat itu dan mereka merasa ketakutan. Namun demikian Yesus mengatakan bahwa ketiga murid ini tidak boleh menceritakan kepada siapapun sebelum Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan bangkit dari antara orang mati ini pun mereka tidak tahu apa maksudnya. Kita tahu bahwa Yesus harus menderita sengsara, disalibkan, wafat, dan akhirnya bangkit di hari ketiga. Maka disitulah para muridnya baru memahami apa arti dari bangkit dari antara orang mati ini. Lalu di situ dikatakan bahwa Yesus bersama Elia dan Musa. Kita ketahui bahwa Elia dan Musa adalah kedua nabi dari Perjanjian Lama sebagai bagian dari seluruh kitab Taurat, bahwa para nabi diwakilkan oleh Elia dan Musa ini sebagai perwakilan dari segala apa yang diperintahkan oleh Allah dalam kitab Taurat, yaitu perjanjian Allah dan juga para nabi. Keduanya ini menjadi simbol dari kitab perjanjian lama, dan Yesus adalah perjanjian baru. Disitulah kelengkapan dari kemuliaan Tuhan
yang dinyatakan dengan ketiga orang ini ditampakkan kepada ketiga murid di atas gunung. Kalau minggu lalu kita melihat Yesus bukan di atas gunung tetapi di padang gurun di mana ia berpuasa selama 40 hari, kali ini Yesus menampakkan diri kemuliaannya, transfigurasi di atas gunung. Dan dari Markus bab pertama kita disuguhkan bahwa Yesus di dalam air, yaitu di Sungai Yordan, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dari ketiga tempat ini, air, lalu padang gurun, dan juga akhirnya di atas gunung dengan kemuliaannya. Namun kemuliaan ini belum akan dimulai sebelum Yesus masuk dalam kisah sengsara dan kematian lalu bangkit dari antara orang mati. Apa yang boleh kita ambil dari pesan dari bacaan-bacaan hari ini? Kita semua percaya kepada Yesus sesuai dengan iman kita, namun dalam iman kepercayaan itu kadang-kadang kita ditantang seperti Abraham, masuk dalam situasi yang sungguh berat sebagai manusia, yaitu kita krisis iman karena apa yang kita lakukan sehari-hari tidak mencerminkan apa yang menjadi janji Allah kepada kita. Kita jatuh dalam dosa ataupun kita lebih cenderung melihat penderitaan, penyakit, sengsara sebagai kutukan dari Allah dan Allah tidak ada dalam hidup kita. Maka dari situ kita melihat bahwa hidup beriman tidak ada gunanya. Mengapa saya rajin ke gereja? Mengapa saya rajin mengikuti misa online? Toh sama, corona tidak bisa berakhir, dan seterusnya. Maka kita pun sekali lagi ditantang sebagai orang beriman seperti Abraham untuk mengorbankan bukan diri kita tetapi waktu kita dan juga apa yang menjadi harapan, kecemasan, dan semuanya kepada Allah, seperti Abraham mengorbankan putranya yang sungguh sangat berharga bagi dirinya. Dan dari situlah kita ditantang untuk setia pada iman kita sampai akhir hidup kita. Banyak orang yang sudah banyak berdoa namun tidak kunjung bantuan datang. Bagaimana Allah ada menurut iman mereka. Maka dalam misa ini kita sekali lagi berdoa dan memperbarui iman kita dalam segala situasi yang sungguh sangat berat dalam segala aspek kehidupan. Kita masih bertumpu dan percaya kepada Tuhan melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Semoga misa ini menguatkan kita agar menjadi seperti Abraham sebagai bapa seluruh umat beriman dari seluruh dunia, yaitu dari umat agama Yahudi, Muslim, dan juga kita Kristiani Katolik. Kita berdoa untuk segala apa yang menjadi berkat bagi kita semua dan kita selalu berjalan sesuai dengan petunjuk Allah seperti Abraham, masuk dalam rencana Allah dan akhirnya dimuliakan seperti Yesus dimuliakan di atas gunung. Amin. Kita lanjutkan, kita perbarui iman kepercayaan kita dengan syahadat para rasul. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Allah Bapa bersabda, inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan dia dan berdoa.
Bagi gereja yang dianiaya, semoga Bapa mengutus Roh Kristus kepada mereka yang teraniaya dan tertindas, agar mereka teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih, untuk selalu berjuang mewartakan karya keselamatan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi masyarakat kita, semoga Bapa memberkati usaha masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan umum, sehingga tetap setia dan tekun dalam mewartakan karya keselamatan-Mu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi orang-orang yang tak mampu menghadapi kesulitan hidup dan tidak percaya lagi kepada orang lain, semoga Bapa menjamah mereka yang hampir putus asa dalam menghadapi kesulitan hidup, agar mereka dapat memperoleh kembali ketabahan hati dan bangkit kembali dalam menantikan janji keselamatan-Mu. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita di sini, semoga Bapa membimbing kita semua selama 40 hari ini untuk mempersiapkan kedatangan kerajaan-Nya, dengan berkorban diri dan bergembira atas kebahagiaan sesama, sebagaimana Kristus yang telah berkenan memberikan hidupnya bagi keselamatan kita. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau senantiasa membangkitkan kami dari keterpurukan kami dan menerangi kegelapan hati kami dengan sabda kasih-Mu. Maka kasihanilah kami dan kabulkanlah doa-doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami mohon semoga persembahan ini membersihkan hati kami dari cacat cela dan menguduskan jiwa raga umat-Mu untuk merayakan pesta kebangkitan Putra-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Setelah menubuatkan kematiannya sendiri di hadapan murid-muridnya, yang menampakkan kemuliaannya kepada mereka di gunung yang kudus, dengan menghadirkan hukum dan nabi sebagai saksi, ia menegaskan kepada mereka bahwa hanya melalui sengsara, ia akan sampai kepada kemuliaan kebangkitan. Dari sebab itu, bersama dengan kekuatan surga, kami senantiasa memuliakan Engkau di bumi, dan tak henti-hentinya meluluhkan Dikau dengan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela,
Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Thomas Aquinas Maeda Mangyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbagailah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus membawa kita pada kehidupan yang kekal. Amin.
kukasihi, dengarkanlah dia. Kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka, apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dalam sakramen
kita berdoa. Ya Allah, yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan menyambut putra-Mu. Berilah kami kekuatan untuk menjalani pertobatan kami, sehingga pada saatnya nanti kami Kau perkenankan mengalami kemuliaan putra-Mu yang abadi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, baik yang ada di warga Katolik Kansai di Jepang ini, ataupun di tempat lain, dan juga dari Indonesia dan dimanapun berada. Terima kasih sudah mengikuti misa bersama saya dari Gereja Katolik Mukonoso di Keuskupan Agung Osaka ini. Tuhan memberkati. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Ya Bapa, sudilah memandang anak-anak-Mu yang berkumpul di sini. Sebab demi keselamatan mereka, Tuhan kami Yesus Kristus tidak ragu-ragu menyerahkan diri ke tangan kaum penjahat dan menderita siksaan salib. Dialah penyelamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi hari Minggu Prapaskah kedua tahun B ini sudah selesai. Syukur kepada Allah, marilah pergi, kita diutus. Amin.